الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Serahkanlah wujud kita kepada wujudnya Allah. Serahkan sifat kita kepada sifatnya Allah. Kalau dia serahkan wujud kita dan sifat kita kepada wujud dan sifatnya Allah, maka Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Kenapa Bapak Ibu gunakan bahasa serahkan wujud dan sifat kita? Karena baru kita serahkan wujud dan sifat kita kepada Allah setelah kita sadar bahwa kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Sebelum kita sadar, kita masih mengatakan kitalah yang wujud, kitalah yang bersifat. Tapi setelah kita sadar bahwa kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah, yang bersifat itu hanya Allah, disitulah maknanya kembalikanlah wujud dan sifat kita kepada wujud dan sifat Allah. Allah lah yang sebenar-benar wujud dan bersifat dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pahamlah kita bahwa kita tu la haula wala quwata illa billah. Itu rahasianya. Makanya jalan untuk mengenal Allah itu. Kenalilah nur ini. Nur inilah makhluk, inilah ciptaan, nur inilah sesuatu. Nur inilah bagian diri Tuhan itu. Nah, sekarang mana yang katakan namanya Nur Muhammad itu? Nah, lihat. Bapak Ibu jangan dicari lagi Nur Muhammad. Bapak Ibu jangan dicari lagi. Kenapa tidak perlu dicari lagi? Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Langit dan bumi ini seisinya, apapun bentuk dan rupanya, itulah Nur Muhammad yang hadir mengaji, yang mendengar Nur Muhammad ini. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada alam semesta, apapun bentuk dan rupanya, kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, sempurnalah sebutannya dengan insan. Ini dia. Insan inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena insan ini disebut namanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah tidak lain adalah Allah itu sendiri. Maka insan inilah yang disebut namanya dengan hamba Allah tuh. Hamba Allah. Hamba itulah yang Allah tuh. Yang menjadikan hamba tuh yang jadi hamba. Yang menjadikan nur tuh yang jadi nur. Yang menjadikan alam tuh yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu tuh yang jadi sesuatu. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Siapa yang menjadikan makhluk hamba sesuatu dan insan? Ya Allah. Disitulah rahasianya. Allah itu bertahwil dalam segala bentuk dan rupa. Rasul katakan itu. Makanya orang tertipu memandang Allah karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mampu memandang kapas pada benang, pada kain, pada baju? Karena kapas itu sudah bertahwil menjadi benang. Benang sudah bertahwil nyata lagi dia menjadi kain. Kain bertahwil lagi menjadi baju. Pada saat dia sudah menjadi baju, tak mampu kita lagi memandang kapas itu. Padahal baju itulah sebenarnya wujud nyatanya kapas itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah paham bahwa baju itulah wujud nyatanya kapas, rahasiakanlah kapas itu pada benang, rahasiakanlah kapas itu pada baju, rahasiakanlah kapas itu pada kain. Jangan disebut baju itu adalah kapas, jangan disebut kain itu kapas, jangan disebut namanya benang itu adalah kapas. Walaupun hakikatnya adalah itulah nyatanya kapas yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita sudah paham diri kita, janganlah kita katakan bahwa diri kita ini Allah. Nanti salah orang menyikapinya. Kapan pula manusia jadi Allah? Kapan pula Allah menjadi manusia? Katakanlah Allah, bilanglah Allah, manusia bilanglah manusia.
Akan tetapi nyatanya manusia itu bukanlah kenyataan akan dirinya, akan tetapi nyatanya manusia itulah nyatanya akan diri Allah itu. Memangnya adakah yang lain selain Allah, Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang lain selain Allah, lalu siapa insan itu sebenarnya? Itulah dirinya yang sesungguhnya itu. Inilah sempurnanya Bapak Ibu. Makanya wajib kita mengenal akan diri kita. Bahwa diri kita itulah kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Nah, sekarang kita coba mempertelinya, ya, membukanya, tabirnya itu. Diri manusia ini ada dua unsur. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Unsur zahir itu, ya, itu nyata pada tubuh. Sedangkan unsur batin itu nyata pada ruh. Kalaulah memang unsur zahir yang nyata pada tubuh, maka unsur zahir yang nyata pada tubuh itu terdiri daripada 4 anasir. 4 anasir. Nah, mana yang 4 anasir ini? Api, angin, air, tanah. Ya, api, angin, air, tanah. Api itu, api yang mana maksudnya Bapak Ibu? Apakah api yang ada di dunia ini? Nah, jadi maksudnya bukan api yang ada di dunia, bukan angin yang ada di dunia, bukan air dan tanah yang ada di dunia ini. Akan tetapi api, angin, air, dan tanah itu adalah tajalinya sifat Tuhan itu. Di mana letak tajalinya sifat Tuhan? Api inilah yang disebut nyatanya sifat Jalalullah itu Bapak Ibu. Jalalullah. Maka api sebagai tempat memandang nyatanya sifat Jalalullah pada diri Bapak Ibu, insan ini, inilah yang menjadi darah tuh. Ya. Angin itu bukan angin yang ada di dunia ini. Angin ini adalah tajalinya sifat Jamalullah, sifat keindahan Allah. Maka angin itu pada diri Bapak Ibu itu menjadi urat. Sedangkan air itu bukan air yang ada di dunia, tapi ini tajalinya sifat Qaharullah. Air itu pada di Bapak Ibu nyata dia pada tulang. Sedangkan tanah Bapak Ibu bukan tanah yang ada di bumi, tapi inilah tajali sifat Kamalullah. Sifat kesempurnaan Allah pada diri Bapak Ibu itu menjadi kulit daging itu. Dari mana asalnya itu? Api itu dari mana asalnya? Angin, air, tanah dari mana asalnya? Inilah kita memandangnya itu min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Mana diri yang satu secara makna hakikatnya? Diri yang satu secara makna hakikatnya, kalau kita urutkan Bapak Ibu, tanah ini ya berasal daripada air. Air berasal daripada angin dan angin berasal daripada api. Api itu asalnya adalah Nur Muhammad. Atau cara menjelaskannya, asal tanah daripada nur, asal air daripada nur, asal angin daripada nur, asal api daripada nur. Maka unsur zahir daripada insan itu adalah Nur Muhammad. Ini yang Nur Muhammad tuh. Ya. Diri yang zahir ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Memandangnya itu si habis-habis pandang. Inilah Nur Muhammad. Kita lihat lagi unsur yang batin yang nyata pada ruh. Kalau unsur yang batin nyatanya pada ruh Bapak Ibu, mana anasir yang batin yang nyata pada ruh juga ada 4 anasir.
Empat anasir itu yang mana? Wujud, ilmu, nur, dan suhud namanya Bapak Ibu. Ya. Suhud. Nah, suhud wujud itu itulah nyatanya zat. Wujud itu nyatanya zat. Sedangkan ilmu itu nyatanya sifat. Suhud, nur, nyatanya asma, dan suhud itu nyatanya af'al. Inilah yang disebut hakikatnya itu adalah Nur Muhammad juga Bapak Ibu. Ini ya, Nur Muhammad juga tuh. Bahwa ruh itu juga asalnya pada Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Kalaulah tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin, yaitu ruh, asalnya adalah Nur Muhammad, berarti Bapak Ibu, zahir batinnya diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka bertubuh Nur Muhammad lah Bapak Ibu. Siapa yang bertubuhkan Nur Muhammad? Apa kata Rasul? Innallaha harrama al-ardi ayyakulah ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini untuk menghancurkan, untuk memelatungkan orang-orang yang telah mengenal rahasia dirinya adalah Nur Muhammad. Tidak hancur dia Bapak Ibu, tidak membusuk, tidak membangkai, tidak membelatung dia. Karena asalnya adalah pada Nur Muhammad. Kalau asalnya adalah Nur Muhammad, maka dia tidak hancur. Sekarang tilik ke dalam lagi. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang disebut rahasia Allah. Kalau Nur Muhammad ini disebut namanya sirullah, rahasia Allah, maka rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu. Disitulah mantapkan pemahaman kita. Jangan bertubuhkan Nur Muhammad, tapi bertubuhkan Allah lah di situ. Kalau Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad ini duduknya di sifat Bapak Ibu, ini sifat duduknya. Nah, ini duduknya di sifat. Tapi tak mengapa. Boleh Bapak Ibu mengatakan diri kita adalah Nur Muhammad, asal Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu tiada adalah dirinya Tuhan itu. Boleh tuh. Nah, tapi kalau kita langsung kepada makrifat, bilang saja bahwa diri kita itu adalah nyatanya diri Allah. Disitulah Allah itu duduknya di zat. Karena dia yang ada. Nah, kalau dia yang ada, apa kaitannya dengan Nur Muhammad? Apa kaitannya dengan sifat? Dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Kenapa demikian? Muhammad itu zahirnya aku, kata Allah. Ini dia. Muhammad itu zahirnya aku, dan Allah itu batinnya Muhammad. Ini ilmunya. Muhammad itu zahirnya Allah, Allah itu batinnya Muhammad. Ya. Berarti dia Esa Bapak Ibu. Ya. Atau Muhammad itu adalah bayangan aku, dan akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu adalah cerminan aku, dan akulah orang yang bercermin itu. Boleh menggunakan bahasa itu. Atau Muhammad itu adalah wujud aku, sedangkan aku adalah dirinya Muhammad itu. Dua yang tidak berpisah dan dua yang tidak bercerai Bapak Ibu. Dan sempurnalah diri Bapak Ibu itu. Untuk memahaminya, bahwa diri kita itu adalah nyatanya akan diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu sudah nyata sebagai nyatanya diri Allah, disitulah Bapak Ibu sudah dikatakan sudah sampai pada puncak Tuhan itu. Sudah sampai kepada makom Tuhan namanya. Dikatakan sampai kepada makom Tuhan karena tidak ada lagi yang terpandang selain daripada diri Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Ini dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi.
Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asal tanah, asal air, asal angin, asal api, asal Nur Muhammad daripada Allah. Kembali dia kepada Allah. Asal roh, asal wujud, asal ilmu, asal nur, asal sud juga adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya adalah Allah. Ada kembali itu. Inilah yang dikatakan pinang sudah kembali dia ke tampuknya. Siri sudah kembali dia ke gagangnya. Air, gelombang, ya sudah surut dia ke lautan itu. Pisau sudah masuk ke sarungnya. Diri Bapak Ibu sudah kembali kepada asalnya, itu adalah Tuhan itu. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Asalnya Tuhan, tetap kembalinya kepada Tuhan. Asalnya Tuhan, tetap kembalinya jadi Tuhan. Berarti Allah tuh datang lalu kembali, Ustaz. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Lalu kenapa ada bahasa makna datang dan kembali? Bahasa datang dan kembali itu untuk menghantarkan pemahaman bahwa asal kita memang daripada dirinya. Kalau asal kita datang daripada dirinya, maka disyariatkanlah kalimatnya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu duduk di hakikat tuh. Kalau duduk di ma'rifat, Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa disebut. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu min dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana Bapak Ibu akan menyebutnya? Sedangkan diri Bapak Ibu nggak ada. Jangankan diri Bapak Ibu. Alam ini belum ada. Langit dan bumi belum ada. Jangankan langit dan bumi, aras lu kursi dan mahpus pun juga belum ada. Jangankan aras lu kursi dan mahpus juga belum ada. Sorga dan neraka juga belum ada. Jangankan sorga neraka, nur juga belum ada. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Lalu apa yang mau disebut? Itulah yang membuat aku ini paning tuh. Itulah dia tuh. Itu yang disebut Allah tuh. Jadi Allah itu tak bisa disebut, itu yang Allah Bapak Ibu. Bukan kata Allah, itu yang Allah. Maka yang zahir ini, inilah wujudnya. Maka bedakanlah mana yang Allah dan mana wujud Allah. Cara menghantarkan pahamnya. Bapak Ibu bisa enggak melihat sholat? Bisa Pak melihat sholat? Halo? Tidak. Bisa atau tidak Bapak Ibu melihat sholat? Enggak pernah Bapak Ibu bisa melihat sholat. Yang Bapak Ibu lihat apa sebenarnya? Perbuatan sholat. Mana yang katakan perbuatan sholat? Perbuatan sholat itu berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan duduk. Itu perbuatan sholat. Yang sholat Bapak Ibu tidak bisa lihat. Akan tetapi, walaupun sholat itu nggak bisa dilihat, namun lihatlah wujud sholat itu. Melihat wujud sholat itu nyatalah sebenarnya waktu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itulah wujud sholat, itulah perbuatan sholat. Disitulah dikatakan oleh para ulama fikih, yang dikatakan perbuatan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sholat. Itu yang perbuatan sholat. Yang sholatnya yang mana? Yang sholat itu yang ingat. Maka siapa sholatnya tidak ingat, siapa sholatnya tidak sadar, maka baru sebatas mengerjakan perbuatan sholat. Kalau dia baru sebatas mengerjakan perbuatan sholat, itulah yang disebut namanya sholat rutinitas, sholat ritual saja. Itu nggak ada nyawanya itu. Ini yang dijelaskan oleh Rasul. Sayati zamanun ala umati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, di mana umatku mendirikan ibadah sholat, tapi sebenarnya dia belum sholat. Dia sebatas melakukan perbuatan sholat, pekerjaan sholat, kewajiban, rutinitas, ritual. Tapi dia belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak ingat dan tidak sadar siapa sebenarnya yang sholat itu.
Siapa sebenarnya yang berdiri tegak betul itu? Siapa sebenarnya yang ruku, yang sujud, dan yang duduk? Itu yang Allah katakan, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Ini dia. Kif ya Muhammad, berhentilah engkau yang Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat, yang berdiri, ruku, i'tidal dan sujud. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang sholat itu. Itu yang baru dikatakan. Kalau tidak, apa kata Rasul? Ada dua orang di antara umatku sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukunya sama, cara sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat mereka di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Sholatnya sama berdirinya, rukuknya sama, sujud dan duduknya nggak berbeda, persis sama. Namun kualitas sholat mereka berdua bagaikan langit dengan bumi, nggak bertemu Bapak Ibu. Maknanya ada yang sholat, yang sholatnya tuh ingat dan sadar. Ada juga yang sholat tadi, sholatnya tidak ingat dan tidak sadar. Sholat yang mengenal Allah, dan ada pula sholat yang tidak mengenal Allah. Sholat yang ingat itu bagaimana? Ingat kata Allah, aku nih dirimu. Aku tuh yang berdiri, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Itulah yang disebut namanya tumaknina itu Bapak Ibu. Makanya Nabi bilang, seburuk-buruknya orang pencuri Bapak Ibu adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Lalu sahabat bertanya, apa mungkin ya Rasul orang mencuri dalam sholat? Kalau ada orang mencuri dalam sholat ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri dalam sholat itu ya Rasul? Kalau memang ada. Orang yang mencuri dalam sholat itu kata Rasul adalah orang yang sholat tidak ada tumakninanya. Tumaknina itu ada secara fikih, ada secara tauhidnya. Kalau tumaknina secara ilmu fikih apa Bapak Ibu? Apa? Ya berhenti sejenak, sekedar membaca lapas doa, tenang, menikmati, atau tumaknina itu. Tapi tumaknina secara makna hakikat akan berbeda tumaknina secara ilmu syariatnya. Makna tumaknina yang dikatakan oleh Rasul yang sebenarnya itu adalah apabila seseorang itu masih mengatakan dirinya yang berdiri tegak betul, dirinya yang sholat itu belum ada tumakninanya tuh. Kalau dia mengatakan dia yang rukuk, belum ada tumakninanya. Kalau dia yang mengatakan yang sujud dan duduk, belum ada tumakninanya. Inilah pesan Nabi. Man sholla sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa mu'da. Siapa yang mendirikan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, tapi sholat yang dia dirikan itu tidak mampu menyuruh dia kepada yang ma'ruf, tidak mampu pula mencegah dirinya kepada perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah. Sholatnya itu tidak akan pernah bisa mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Bahkan sholat yang dia dirikan itu semakin jauh daripada Allah. Apa sebabnya? Karena dia merampok di dalam sholatnya. Dia masih merampok hak Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul, dia mencuri dalam sholatnya. Apa makna mencuri itu? Dicurinya bahwa dialah yang mengatakan dia yang wujud. Akulah yang wujud tuh. Aku yang berdiri, aku yang ruku, aku yang sujud. Ketika dia merasa dia yang berdiri, yang ruku, sujud dan duduk, dia merasa yang melihat, mendengar, berkata, itulah orang yang merampok hak Allah itu. Maka sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah pesan Nabi. Kamin qaimin hazumin sholati at-abu wan nasab.
Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sholatnya, melainkan at-ta'abu wan nasab. Hanya rasa capek, panik, letisenya Bapak Ibu. Walaupun tubuh kita ini udah reok, udah usang, udah lapuk diri kita ini kena rajin sholat, tapi kita masih merampok hak Allah dalam sholat, maka sholat kita itu tidak memberi hikmah dan faedah. Inilah orang yang takicu di nantarang namanya. Kata Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa dia telah melakukan sholat yang terbaik, padahal mereka tidak sadar, kata Allah, dia sudah tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Dia merasa diri yang sholat. Inilah sebenarnya orang yang fawailul lil musallin. Neraka wilah bagi orang yang sholat. Orang yang merasa dirinya lah yang mendirikan sholat itu. Apakah makna ayat itu? Yang sebenarnya, makna yang sebenarnya itu Bapak Ibu, kita dikatakan tidak lagi neraka wil kalau kita tidak lagi merasa kitanya yang mendirikan sholat. Jadi ilmunya yang mudah ditangkap supaya tidak salah, tetap sholat, tapi jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang sholat. Ini Allah katakan, wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Akulah yang memuji diriku sendiri, akulah yang sholat di Tuhan sesungguhnya. Karena nggak ada diri yang lain selain daripada aku. Makanya kita mesti paham siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Apa buah persembahan? Di mana tegak berdirinya kita menyembah itu. Rupanya yang menyembah dengan yang disembah itu Esa Bapak Ibu. Yang menyembah itulah yang disembah, dan yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Allah lah yang menyembah, memuji akan dirinya sendiri. Dialah yang menyaksikan akan perbuatan dirinya sendiri. Begitu kita menghantarkan kajinya. Tapi kalau kita tidak paham, tidak boleh lagi mengatakan Allah menyembah dirinya sendiri, Allah memuji diri sendiri. Disitulah rahasianya kata Rasul, kala lisanahu. Kalau kita sudah kenal memang dia satu-satunya, kala lisanahu, inilah ilmunya. Kala lisanahu. Keluh lidah diam di situ maksudnya. Bukan diam-diam, kalau diam-diam itu bermasalah itu. Ya. Diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar dalam patuhan, patuh dalam keimanan itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu paham bahwa insan ini adalah rahasia diri Allah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah rahasia diri Allah dan Allah itu sendiri? Maka jalan yang kedua diantarkan oleh Nabi, fanahkanlah diri kita itu. Hilangkan keakuan diri kita ini. Matikan diri kita. Yang ada hanya diri Allah saja. Bagaimana kita memfanakan diri? Padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Kan gitu kajinya tadi itu. Kita fanakan diri kita karena kita belum kenal. Tapi setelah kita kenal bahwa diri kita tidak ada, maka tidak ada bahasa fana. Ya, saya ulang lagi nih, ini agak tinggi channel dikit nih. Kita fanakan diri kita karena kita belum kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi setelah kita kenal diri kita memang tidak ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, tidak ada bahasa fana itu. Bagaimana kita memfanakan diri yang nggak pernah ada? Bisa Bapak Ibu memfanakan diri padahal diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Nggak bisa Bapak Ibu. Maka Allah itulah yang kekal tiada fana. Lihat tuh, Allah itu kekal tiada fana. Dia yang ada, dia yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin dia tuh. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah disebut namanya kekal tiada fana, kekal tidak hancur. Tuh rahasianya. Maka setelah kita paham, ya, bahwa diri kita ini siapa, maka disitulah kita benar-benar mampu melihat dan menyaksikan memang Allah lah yang wujud yang nyata pada diri ini.
Inilah kuncinya dikatakan oleh Rasul, arafun nas man arafu li nafsi. Siapa yang mengenal dirinya, maka dialah sebenar-benarnya orang yang marifat itu. Kesempurnaan marifat adalah orang yang mengenal dirinya itu. Nah, lalu siapa diri kita ini Bapak Ibu? Nah, kalau jalan nur, tidak paham kita. Nah, kalau jalan kita memahami diri kita yang mana? Dibuka lagi, selapis lagi. Yang diri Bapak Ibu itu, nah ini jalannya sama Bapak Ibu. Yang diri Bapak Ibu itu yang hayat. Nah ini dia hayat. Sampai juga nanti kepada nur itu. Mana yang hayat itu? Yang hidup tuh hati yang ruh. Nah, siapa ruh tuh? Hati yang Nur Muhammad tuh. Siapa Nur Muhammad itu? Hati yang Allah itu sebenarnya. Sama juga tuh Bapak Ibu. Mau matikan diri itu juga jalannya. Mana yang dimatikan itu? Matikan wujud kita. Jangan kita merasa wujud, nyatalah wujud Allah. Matikanlah sifat kita, maka nyatalah sifat Allah di situ. Semuanya itu kembali dia kepada min nafsi wahidah. Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Nah, inilah rahasianya. Setelah kita mengenalkan Tuhan, rupanya diri kita tidak pernah ada. Dialah yang berdiri menyaksikan akan wujud dirinya sendiri yang disebut namanya Muhammad, nyata wujudnya secara sempurna, dikatakan insan Bapak Ibu. Barulah berjumpa al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu ada rahasiaku ada sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Al-insanu siri wa nasirahu, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya yang sebenarnya. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu, insan itu diriku dan akulah wujud insan itu yang sesungguhnya. Maka inilah yang ungkapkan oleh Allah tuh. Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu, itulah kesempurnaan memandang rupanya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi, dan dijadikan Adam itu juga kesempurnaan memandang akan rupanya Allah itu yang sesungguhnya. Nah, itu aja yang dipegang lagi Bapak Ibu. Jangan ragu lagi Bapak Ibu itu siapa di Bapak Ibu. Namun tak boleh disebut-sebut lagi. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Kalau kita sudah kenal Allah, memang Allah itu sudah nyata sempurna pada insan, secara zahir tak boleh kita mengatakan aku ni Allah, tak boleh. Tapi secara i'tiqad, hakikat boleh atau tidak? Boleh. Aku inilah nyatanya Allah itu. Tapi ketika kita mengutarakan itu, ada selapis lagi pemahamannya. Jangan pula kita merasa Allah di situ. Jangan pula kita menjadi Allah di sana. Jangan. Jadi kalimat yang kita antarkan tadi bukanlah mengatakan kita ini mengaku Allah apalagi jadi Allah. Kalau kita bukan mengatakan kita ini jadi Allah atau ngaku Allah, lalu apa kalimatnya aku ini Allah tadi? Kalimat aku Allah itu pahami hanya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan Allah sajalah yang wujud dan yang ada, Bapak Ibu. Maka tidak salah sebenarnya Siti Jenar mengatakan manunggalan kaulu Gusti itu. Abu Mansur Ahalat mengatakan namanya hulul anallah anal haq itu. Ibnu Arabi mengatakan wadul wujud, nggak pernah salah. Yang salah itu orang yang memahaminya karena tidak mampu dia memahami yang tersirat dari apa yang diutarakannya itu. Disitulah para ulama kasab menjelaskan supaya kita tidak berburuk sangka terhadap apa yang disampaikannya, maka tangkap makna yang tersirat di balik apa yang diutarakannya. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahamilah makna yang tersirat di balik kata yang tersurat itu. Itu memahaminya. Rupanya Bapak Ibu, hulul, itihad, wahdatul wujud, manunggal kaulu Gusti sebenarnya metode untuk memberikan pemahaman bahwa Allah saja yang esa, yang murni semata-mata, tidak ada lain pada itu. Lalu yang Ustadz bawa ini yang mana ini? Apakah lul, ittihad,
Wahdatul wujud, atau namanya manunggal kaula Gusti. Ustadz kita tidak memakai kalimat dan bahasa itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu katakan itu, salah kita nanti. Karena kalimat itu, paham itu sudah disesatkan orang sebelumnya. Karena orang tak sampai, karena tingginya pemahaman tadi, dibilangnya itu sesat. Inilah yang dipesan oleh Nabi. Man kasura ilmu qala inkaru. Siapa yang telah mendapatkan ilmu laduni, wawasanya dalam Allah yang antarkan ilmu itu kepada dirinya, sedikit kemungkinan bagi dirinya untuk membantah, menolak, dan bahkan tidak ada membantah dan menolaknya. Tapi sebaliknya kata Rasul, man qala ilmu kasurat tiraduhu. Siapa yang ilmunya sedikit, picik ilmunya, dia tidak mendapatkan ilmu laduni, dialah yang paling getol, yang paling nyinyir, nyanyah, menyalah-nyalakan orang. Ini kafir, ini sesat, neraka, katanya. Padahal amalnya saja belum tentu diterima. Ya, dia saja belum tentu masuk surga. Ada bilang pula orang neraka itu. Dia mesti dipahami. Jadi jangan Bapak Ibu takut, ya, kalau kita ini disesat-sesatkan orang. Tapi kalau Allah yang menyesatkan Bapak Ibu, bahwa kita ini sesat, takutlah kita itu. Kalau orang yang mengatakan kita sesat, jangan takut, karena neraka bukan punya dia, surga pun bukan punya dia. Makanya kata yang zahir keluar dari mulutnya tidak akan pernah bisa merubah kebenaran dan keyakinan yang ada di dalam dada ini. Itu mesti dipahami itu. Ini yang Ustaz ajarkan, namanya tawajuh tadi. Siapa di Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Siapa yang Adam itu? Jadi kita langsung Allah ajari kita. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang zauq. Kalau hanya sebatas membaca buku, membaca kitab, tapi tidak mampu dia mengambil hikmah yang terdalam dari apa yang dia bacanya, itu bahasa Ustadz Bapak Ibu, itu berenang di kulit air namanya itu. Tahu berenang di kulit air? Nih, pulau, ini lautan. Dia mampu menyeberang nih, berenang dari pulau ke pulau, balik lagi, bisa dia menyeberang. Tapi dia tidak mampu mengambil mutiara yang ada di dalam lautnya. Maksudnya, dia khatamkan kitab A, kitab B, sampailah Z kitabnya. Ya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, hakikat, tarikat, syariat. Tapi dia tidak mampu menemui Tuhan yang dia sebut itu yang mana. Hanya sekedar mengucap, hanya sekedar menghantarkan kalimat, tapi dia sendiri tidak sadar, tidak paham apa sebenarnya yang dimaksudkan itu. Allah kan wujud, Allah nyata, Allah segala-galanya Allah. Tapi yang mana Allah tuh? Allah, tidak boleh disebut-sebut lagi. Ini buang badan namanya. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Setiap nama pasti ada orangnya. Disebut namanya mik. Ini ke orangnya Bapak Ibu? Atau ini? Ini jelas. Disebut namanya spidol, apakah ini spidol itu atau ini? Itu dia jelas Bapak Ibu. Apapun yang kita terangkan, apapun yang kita jelaskan, mesti jelas wujudnya, mesti jelas orangnya itu. Disebut Allah, apakah kata Allah itu yang Allah atau mana yang Allah itu? Yang mana Bapak Ibu? Kiha. Takut Bapak Ibu bilang keha, koha. Begitu maminya tuh. Sampai kita kepada makna yang sebenarnya itu. Barulah kita tadi itu bisa menikmati. Kata menikmati pun tidak boleh lagi. Tidak ada kata dan suara lagi Bapak Ibu. Kata berjumpa Allah tak boleh lagi disebut. Kata bertemu Allah tak boleh disebut. Kata mengenal Allah tak boleh lagi sebut. Siapa yang ingin mencari Allah, berarti dia belum bertemu tuh. Siapa ingin menjumpai Allah, tentunya dia belum bersua itu. Kalau orang bertemu, tidak ada lagi bahasa bertemu. Ya, kalau sudah bertemu, tidak ada lagi bahasa bertemu Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu dengan anak dah jauh merantau. Rindu betul. Ketika dia dah pulang, dah sampai, dah ada berpelukan, adakah bahasa rindu lagi? Ada bahasa rindu lagi? Tidak ada lagi bahasa rindu. Apa aja tinggal lagi? Ya bersalaman aja lah, peluk aja lah, cium jalan anak tuh.
Ya. Apa kebutuhannya beri aja lah tuh. Tuh, enggak ada kata-kata yang bisa diungkapkan lagi Bapak. Itulah kesempurnaan itu. Man arafallah fahuwallah. Nih. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, berjumpa Allah, bertemu Allah, menyaksikan Allah, dialah sebenarnya Allah tuh. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, kala lisanahu. Ini dia. Kelulah dia itu. Diamlah di situ Bapak Ibu. Dah paham Bapak Ibu atau belum? Diam aja lah, lagi nggak boleh bertanya lagi. Aku pun udah panik dah. Kalau bertanya juga Bapak Ibu, tanda belum paham. Ya? Haram hukumnya bertanya. Iya, kenapa haram hukumnya bertanya? Kalau Bapak Ibu bertanya, ada nak diri di situ? Ada atau tidak tuh? Masih ada diri itu, makanya haram bertanya. Tapi setelah paham bahwa di kita tidak ada, yang ada hanya Allah, siapa yang bertanya tuh? Siapa yang menjawab? Oh, rupanya masih boleh juga bertanya. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman mendalam memahaminya. Sekarang kita masuk kepada sesi muzakarah dan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.